Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat di rumah ya. Dan ayah bunda juga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Selasa 13 Juli 2021. Kita akan belajar tematik tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum Bunda menyampaikan pembelajaran kita hari ini, Bunda akan membaca Nuhrawi untuk pembelajaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini untuk Nuhrawi kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui ide pokok, dan gagasan utama. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi, siswa dapat mengetahui negara-negara ASEAN. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua, teman-teman. Ya, ada secara generatif dan secara vegetatif. Ya, apa sih Bunda vegetatif dan generatif bedanya? Nah, di sini Bunda akan menjelaskan. Ya, perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan atau pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik, atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya sel jantan pada sel betina pada tumbuhan. Penyerbukan terjadi sebelum pembuahan pada tumbuhan berbunga, ya. Jadi antara sel kelamin dan sel betina itu menempel teman-teman saat penyerbukannya, ya. Contohnya di buku teman-teman tuh ada bunga sepatu, ya. Di sini juga Bunda contohkan nih bunga sepatu, ya. Dia perkembangbiakannya secara generatif, ya. Ada serbuk sarinya, ada putik, ada mahkotanya, ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi di bukunya, ya. Dan untuk selanjutnya yaitu jagung. Jagung termasuk karena tumbuhan berbiji, ya. Pepaya, iya, pepaya itu ada berbiji juga dan berbunga, ya. Dan yang selanjutnya yaitu bunga matahari. Bunga matahari kok bisa Bunda? Ya, bunga matahari ada bijinya, ya. Teman-teman pasti pernah makan kuaci nggak? Ya, itu biji bunga matahari itu dijadikan kuaci ya teman-teman. Pasti teman-teman ada yang suka juga kan, ya. Oke, itu contoh dari perkembangbiakan secara generatif. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Itu perkembangbiakan secara tidak kawin, kebalikannya, ya, dari yang generatif, yaitu tanpa sel kelamin jantan dan betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi dua nih teman-teman, ya, ada alami dan ada buatan. Contohnya, kalau akar tinggal itu ada jahe, lengkuas, kunyit. Kalau umbi lapis itu ada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Kalau untuk umbi akar itu ada wortel dan singkong. Tunas itu tebu, bambu, dan pisang. Dan vegetatif buatan, contohnya stek, mencangkok, menyambung, merunduk, serta menempel. Ini contoh dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti untuk penjelasannya kita akan belajar lagi lebih banyak lagi di subtema 2. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ide pokok?
Pasti teman-teman pernah mendengar ide pokok, bukan mendengar ya, malah belajar ya, udah belajar ya teman-temannya di kelas 4 dan di kelas 5, kalau tidak salah ada materinya. Apa itu ide pokok Bunda? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok ada pada kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Ya, ini untuk ide pokok serta kalimat utama ya. Biasanya kalau kalimat utama itu kalau di awal itu dinamakannya deduktif, kalau akhir itu induktif, kalau awal dan akhir itu namanya campuran ya. Oke, selanjutnya ini Bunda mencontohkan dari teks ya, di buku teman-teman juga ada ya. Ini ada teks dari 4 paragraf ya. Cara perkembangbiakan rumput. Yang pertama, di sini sudah Bunda tuliskan ya untuk ide pokoknya. Mohon maaf Bunda tulis cuma awal paragraf, tidak menuliskan kalimatnya ya. Nanti ini Bunda jelaskan dulu nih. Yang pertama, kenapa di awal paragraf Bunda? Ya, rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Itu yang dibahas masalahnya itu tentang rumput ya. Nah, baru yang kalimat selanjutnya penjelasannya, rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah. Maka dia di ide pokoknya ada di awal paragraf ya. Nah, untuk yang kedua, kenapa Bunda di akhir paragraf? Ya, karena intinya itu pembahasannya itu tentang rumput yang mengganggu ya. Nah, di awal itu rumput digolongkan sebagai gulma karena rumput dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lainnya. Sebagai contoh, rumput dapat tumbuh di sela-sela padi, tanaman hias, bahkan di pinggir jalan. Nah, oleh karena itu, rumput terkadang dapat mengganggu keindahan apabila tidak dirawat dengan baik ya. Jadi itu intinya si rumput yang mengganggu keindahan yang tidak dirawat dengan baik ya, makanya berada di akhir paragraf. Nah, untuk yang ketiga, mengapa rumput dapat tumbuh dengan mudah? Nah, berarti yang ditanyakan apa? Kenapa sih rumput itu tumbuh dengan mudah? Nah, hal ini disebabkan rumput dapat berkembang biak dengan mudah. Rumput berkembang biak dengan cara generatif dengan penyerbukannya yang dibantu oleh angin. Nah, dijelaskanlah di kalimat selanjutnya ya. Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga adalah di awal paragraf. Nah, sekarang di akhir paragraf, ya, yaitu paragraf keempat. Rumput juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Nah, yang dibahas itu tentang apa sih? Tentang manfaat rumput. Nah, di kalimat selanjutnya dijelaskanlah, jika ditanam kemudian dirawat dengan baik, rumput akan menjadi hiasan di halaman rumah dan menyejukkan pandangan. Ya, makanya ide pokoknya berada di awal paragraf. Ini contoh ide pokok ya dari sebuah teks. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Biasanya ide pokok gagasan utama tuh masih suka bingung ya teman-teman. Oke, selanjutnya ASEAN. Mungkin teman-teman sudah belajar ASEAN juga ya. Nanti di kelas 6 ini kita akan banyak sekali membahas tentang ASEAN ya. Oke, ASEAN itu dideklarasikan itu pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok atau di Bangkok, Thailand ya. Nah, untuk deklarasi ASEAN ini ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri ya dari perwakilan 5 negara nih teman-teman ya. Yang pertama itu ada Malik dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak itu Menteri Luar Negeri Malaysia, ya. S. Raja Ratman itu Menteri Luar Negeri dari Singapura, Tanat Khoman Menteri Luar Negeri dari Thailand, Narcisco Ramos itu Menteri Luar Negeri dari Filipina. Ya, ini 5 negara ya yang menandatangani saat deklarasi ASEAN di Bangkok. Oke, selanjutnya negara ASEAN. Di sini Bunda tuliskan 10 negara ASEAN. Ya, tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand serta Filipina itu yang mendeklarasikan ya pada tanggal 8 Agustus 1967 ya, dengan ibu kota Indonesia itu DKI Jakarta,
pasti sudah tahu teman-teman ya. Malaysia Kuala Lumpur, Singapura itu Singapura, Thailand Bangkok, Filipina Manila. Brunei Darussalam itu dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Tanggal masuknya itu 7 Juni 1984. Vietnam, ibu kotanya Hanoi, 28 Juli 1995. Ya. Ini teman-teman belum lahir ya. Oke, selanjutnya ya. Laos, ibu kota Vientiane. Tanggal masuk 23 Juli 1997. Yang 9 Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw 23 Juli 1997. Ini masuknya berarti bareng ya. Yang terakhir Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh 16 Desember 1998. Nah, ini negara-negara di ASEAN ya. Nah, teman-teman, selain ada beberapa negara ini, nanti ada kerjasamanya juga di ASEAN ini ya. Ada kerjasama di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan ya, dan mengetahui kondisi sosial, kondisi budaya dari negara-negara Asia Tenggara ini atau negara-negara ASEAN ini. Ya, contohnya kondisi sosial Asia Tenggara ya. Mau hampir sama intinya ya, yaitu ada kemiskinan, terus ada kriminalitas, lingkungan hidup, kependudukan ya, mungkin penduduk yang padat, kriminalitasnya yang banyak penculikan atau yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya kondisi budaya. Setiap negara itu berbeda-beda kondisi budayanya, ya. Indonesia aja berbeda-beda kan? Ya, setiap daerahnya mau di Jawa Tengah, di Jawa Barat berbeda. Di Bali, di Sumatera misalkan, ya. Oke, selanjutnya tugas. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman mengerjakan tugas yang ada di halaman 15 ya, yang Ayah rumuskan. Oke, hari ini teman-teman kita sudah belajar apa? Yang pertama itu kita belajar perkembangbiakan tumbuhan. Ya, yang kedua itu ide pokok. Yang ketiga apa tadi? ASEAN, ya. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh Bunda dapat teman-teman pahami ya dengan baik. Kalau misalkan Bunda aku masih bingung, teman-teman bisa tanyakan langsung ke wali kelasnya ya. Misalkan entah di ASEAN atau di perkembangbiakan tumbuhan atau di ide pokok. Ya, silakan ditanyakan supaya nanti pas ulangan tidak bingung, teman-teman. Oke, teman-teman, selalu sehat ya, stay safe and healthy teman-teman, di rumah aja, nggak boleh kemana-mana ya, apalagi COVID-nya lagi naik lagi, teman-teman harus selalu sehat, jaga makanan, jaga minumannya ya. Oke teman-teman, ya, itu sekian penjelasan dari Bunda untuk pembelajaran tematik tema 1, pembelajaran 1 ini. Oke, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.